hati dan jiwa, sembah ibadah raga dan takwa, luruskan laku sadar rasa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ijhar ala johiri sultana la ilaha illallah. Ya Allah, tampakkanlah atas johirku kekuatan la ilaha illallah. Ku pejamkan mataku, ku tarik napas hayat hidupku, tiada kekuatan dayaku, hanya yang ada Allah Tuhanku. Allahumma haqiq ala batini bihaqaiki la ilaha. Ya Allah, limpahkan batinku akan hak kebenaran la ilaha illallah. Bila disebut namanya, sadar diri padanya, ku tarik napasku miliknya, berserah diri padanya. Allahumma astur aurati wa ahli bipadli la ilaha illallah. Ya Allah, lindungilah aku dan keluargaku dengan keutamaan la ilaha illallah. Gejolak syaitan diri, angkara murka, nafsu dunia, harta tahta dan wanita, pujian jabatan, kaya dan berjaya, ku bentengi jikir Allah Ta'ala. Allahumma taglibu say'in wa bi'ijjati wa quwwati la ilaha illallah. Ya Allah, Engkau mengalahkan segala sesuatu dengan kemuliaan dan kekuatanku la ilaha illallah. Asik ke jiwa kalimatnya, patuh semua karena kalimatnya, sempurna jiwa salawat rasulnya, tak ada bisa melawannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha hajatku semua, tenang hati penuh bijaksana, sabar tawakal syukur dan ridho, insanul kamil rahasia langit semesta. Allah Allah Allahu Allah 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 Allahu Allah. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
insanin kamilin salatan takrimuna biha wa tubarikuna fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi bi ilmillah. Ya Allah, salawat, salam dan keberkahan kepada penghulu Nabi Muhammad, manusia sempurna, salawat yang dengannya memuliakan kami dan memberkahi kami di dunia dan akhirat, juga tercurah salawat kepada keluarganya, sahabatnya, sebanyak ilmu Allah. Allah, Allah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah selalu memberikan dan menurunkan kepada kita berkah dan kasih sayangnya. Allah memalingkan segala musibah, bencana dan fitnah daripada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan di kehidupan kita. Semoga Allah selalu memberikan curahan rahmat, ridho dan kasih sayangnya kepada kita pada kehidupan kita, hidup kita, sebelum kematian kita, sesudah kematian kita, barjah kita dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Futuhul Ghaib. Minggu kemarin dalam Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan sekali ada tiga tujuan manusia, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Yaitu orang-orang mukmin. Pertama adalah orang mukmin yang berharap dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya kah? Wa qina adzabannar, supaya dapat beruntung dunia, beruntung di akhirat, terhindar dari api neraka. Ini bagus kah sudah? Bagus. Masuk surga kah? Masuk surga ajar saya. Ya lah, masuk surga nih. Jadi jangan dihina orang, biarnya memang manusia itu kayak itu. Tapi ini makom orang tingkat pertama, makom awam. Kedua, makom kawas. Makom kawas ialah seperti firman Tuhan dalam Quran surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah kampung akhirat, utamakan kampung akhirat ya Tuhan. Dunia bang ya Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Sekedar jangan engkau lupakan dunia. Ya lah. Nah, berarti yang kelompok kedua adalah limpahan jiwanya, ruhnya, jiwanya hanya mengharap keselamatan di akhirat, supaya selamat di akhirat kita ini aja. Nah, daklah rancak itu adalah pian bertemu orang. Nah, berarti makomnya, jiwanya sudah makom kawas namanya. Kelompok yang tiga, wabtigo awajhahu, atau yang pian baca waktu yang mengharap hanya wajah Allah. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh
Ya kalah, ku hadapkan wajahku diriku. Aku kada berharap akhirat apa-apa, kada dunia bang, kada. Aku Allah Ta'ala aja. Nah, nangko cari. Aku anak menghinakan diri kepada Allah aja mencari ridha Allah. Oh, ini orang tertinggi ini kawas tingkat para nabi. Tingkat para nabi ini. Siapa yang kau mengumpatinya jadi nabi lah. Kada bukan jadi nabi, tidak. Tapi setingkat di bawah nabi. Siapa itu? Para aulia Allah aja wa jalla. Oh, ini ngalih benar nih yang ketiga nih. yang kedua pun ngalih lah, urulah. Nah, apalagi yang ketiga. Tapi terserah aja. Belajar sambil jakla. Nah, yang penting jaka ibarat pian apa jurang kendaraan tuh, yang penting kendaraannya ada. Belajar bimat kendaraan, kada ada kendaraannya ngalih jual lah. Jadi letakkan aja kendaraan di muka rumah, sepeda di muka rumah. Karena sekali japai ya lah. Nah, kayaknya bisa tuh. Nah, itu kemarin. Lalu kata saya, orang yang mengharap akhirat, dunia tetap diberikan Allah aja wa jalla. Jadi bukan tidak diberi. Jadi dunia juga akan diberikan Allah aja. Seperti kata kalimat orang berkata, Jerseh, menanam padi maka rumput juga ikut tumbuh. Kadang-kadang kalah padinya, kada dipelihara ya lah guru lah. Nah, banyak rumputnya kalinya pada padinya nggak apa deh. Nah, artinya rumput itu dunia, padi itu adalah akhirat. Jadi kita tanam akhirat paling tidak itu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu kata Allah, tidaklah dia itu berkata dari suatu perkataan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali dia berkata melainkan dari wahyu yang diwahyukan Allah. Karena itu di samping wahyu Al-Quran, perkataan Nabi pun dicatat oleh umat Islam sampai sekarang, disebut dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hadis itu meskipun perkataannya dari Nabi, tapi inti maksudnya itu semuanya juga dari Allah. Kalau Al-Quran itu lapas dan maknanya dari Allah. Sedangkan hadis itu lapasnya, johirnya dari Nabi Muhammad SAW, tapi batinnya, dari terbatinnya itu dari Allah aja wa jalla. Aima atakum bihi fahuwa min indi, yakni engkau harus mengambil apa saja dari beliau, min indi itu adalah dari sisiku kata Allah. Lima aja, kenapa? Ia la min hawa'u, ia bukanlah dari hawa nafsunya. Fattabi'uhu, maka ikutilah ia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Nah, ini paling pokok ini. Satu saat Nabi SAW berwudu, para sahabat berebut mengambil sisa air wudu. Jadi wudunya Rasulullah tuh, sisa air wudu Rasulullah tuh berebut. Kenapa kalian melakukan ini? Jangan dosa aja Nabi, kayak apa aku bawa wudu ya Nabi. Sasak nih, kalau udah tahu urusan bersesak-sesak aja, berjejal-jejalan Nabi. Lalu turunlah ayat Al-Quran yang ini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika benar-benar kalian cinta kepadaku, kepada Nabi Muhammad, ikuti kata-kata Nabi. Jika kalian mengikuti Nabi, niscaya kalian dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini anak tangga. Jadi supaya kita ini bisa mencintai Allah, mendapat cinta Allah, caranya adalah mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya guru-guru, tuan guru di mana-mana aja, bila mendengar Nabi Muhammad dianjurkan sidin sesuai dengan hadis ya lah. Bila nama Nabi Muhammad itu disebut, sebutlah salawat. Nah, bila sahabat tidak menyebut lalu engken mana aja Nabi ya lah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pujian kepada Nabi, jangan menghina. Pujian.
berikan kepada Nabi itu pujian. Salawat itu pang cukuplah guru. Sebenarnya salawat itu kan masih ucapan salawat ya, kalau di makna kan memang ada pujian di dalamnya. Tapi pujian yang sungguh-sungguh bagaimana kepada Nabi ya Rasulullah. Makanya kalau di Arab itu banyak macam-macam syair. Yalah. Ya Rasulullah, ya Sayyida Muhammad, as-salatu wassalam, ya lah. Atau ya Musyafi, ya Mustafa, Sayyiduna Muhammadin. Itu pujian, tanda kesucian hati kita kepada Nabi, bahwa kita mencintai beliau. Dengan cinta kita kepada Rasulullah itu, maka Allah akan cinta kepada kita. Begitu Allah cinta kepada kita, barulah timbul cinta kita kepada Allah aja wa jalla. Kita bisa mampu seperti kalimat zikir kemarin. Sebenarnya hakikat zikir itu, kenapa orang bisa ingat kepada Allah itu dikarenakan Allah ingat kepada dirinya. Allah ingat kepada si manusia itu, si hamba itu. Jadi kalau kita ingin tahu diri kita ini diingat oleh Allah atau tidak, bisakah diri kita ini mengingat dia? Kapan kita bisa mengingatnya? Begitulah cinta kita kepada Allah. Bila kita berkata cinta kepada Allah, tapi kita tidak ada cinta kepada Nabi, maka kita adalah dusta. Bila kita banyak membaca salawat tapi tidak ada di hati kita cinta kepada Nabi, maka bisa jadi salawat kita itu juga dusta masih. Maka tumbuhkan makna cinta ini kepada Allah, supaya salawat kita itu benar-benar terhujam, termakna, dan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Pabayana antarikal mahabah ittaba'ahu qaulan wa fi'lan. Sebenarnya mengikuti Nabi itu maksudnya ialah perkataan dan perbuatan beliau. Sebagaimana Nabi berkata, al-iktisabu sunnati, usaha itu adalah sunnahku, wa tawakkul halati, sedangkan tawakal itu adalah keadaanku. Jadi ketika kita berusaha seperti pian datang ke majelis taklim, ini berusaha untuk mendengar sentuhan-sentuhan Nabi, jiwa-jiwa Nabi, ruh-ruh Nabi Muhammad SAW, supaya merasuk di dalam diri pian. Itu akan terbawa dalam kehidupan beliau, dalam kehidupan kita nanti akan terlihat. Bila itu terulang-ulang dalam jiwa kita, terdesing dalam diri kita, itulah yang namanya, itu adalah usaha. Usaha itu sunnahku, jangan tidak dilakukan, kata Nabi. Wa tawakkul halati, belakangan nanti kalian berkehidupan, kalian melakukan sesuatu, kalian akan mendapatkan makna tawakal kepada Allah aja wajar. Itulah halku, kalian akan mendapatkan halku, keadaan jiwaku sesungguhnya dalam kehidupan. Nah, terakhir, meskipun ini bersifat masih informasi, terakhir Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, tidak akan pernah wusul orang bila belum dalam restu Nabi Muhammad SAW. Wusul itu wusul kepada Allah tanpa restu Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya hati-hati mendengar YouTube lah, mendengar apa, wah ini media-media sosial kelak ada kelanang berdasarkan hadis ya Bukhari ya, misalnya ayah Nabi SAW itu masuk neraka ya. Oh, itu kan ngeri tuh. Kita tidak boleh menghina Nabi, termasuk orang tua beliau, karena dalam hadis beliau apa, aku dilahirkan dari sulbi orang-orang yang suci. Jadi beliau itu keturunan Nabi Ibrahim sampai Ismail, ayah dan ibu beliau itu orang-orang suci. Orang suci itu jauh daripada kekafiran. Nah, itulah, jangan ikut-ikut seperti itu, hindari yang sifatnya
yang sifatnya ada makna tidak bagus terhadap diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan orang hendak kawin lalu jawaban dari Nabi itu pang bini sidin jar berapa 13 jar. Oh, aku nih ya 3 aja jar, ribut ban ada bagi nikam nih jar. Nabi jangan 13. Apa maksud nih? Dosa itu dosa. Yalah, berhati-hati karena kita ilmunya belum sampai. Kalau belum sampai enggak usah. Yalah. Nah, baik belajar ma'rifatullah supaya hati kita makin suci, makin bening. Dan kebeningan itulah nanti menjadi cermin dari Imam Ghazali, kita bisa terkontak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjangan masih lah. Ya. Sayyidina